Selamat siang, salam pendidikan. Kita kembali lagi di program podcast yaitu Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan di samping saya sudah ada narasumber yaitu Ibu Dr. Anda Ani Saulina MSI. Beliau adalah selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Supaya tidak kaku untuk pertemuan kita, saya akan menyapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Novi. Bagaimana tadi perjalanannya? Luar biasa, lancar sekali. Lancar, tidak ada hambatan ya Bu? Tidak ada hambatan. Karena masih di bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin Ibu. Sama-sama, saya juga mohon maaf lahir batin. Mungkin ada salah-salah saya. Iya. Iya Mbak Novi. Untuk mudik ini kemana aja Ibu dengan keluarga besarnya? Tidak kemana-mana, cukup di Surabaya saya. Cukup di Surabaya menjaga saja. Surabaya biar tetap aman. Jaga kandang ya Bu. Jaga kandang istilahnya gitu. Baik Ibu, ini kan di kejuruan ya Ibu, Iya. SMK. SMK. Betul. Untuk SMK ini programnya apa saja ya Bu yang sudah berjalan? Untuk bulan ini dan bulan-bulan selanjutnya tentunya. Oke, jadi di bidang SMK kami punya beberapa program kegiatan ya terkait dengan peningkatan kompetensi baik guru. Itu kita ada bintek atau pelatihan terkait kurikulum yang kita selaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian kita juga punya kegiatan yang sifatnya prestasi. Ada beberapa lomba-lomba baik itu jenjang mulai dari jenjang kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional. Banyak lomba. Kemudian disebutkan, Ibu, lomba boleh. Yang lagi tren nih ya, Wah, yang lagi tren. ini dalam waktu dekat ini kita ada lomba kompetensi siswa untuk SMK tingkat provinsi Jawa Timur. Iya, yang kita akan laksanakan nanti mulai tanggal 23 April sampai dengan tanggal 26 April di Kota Madiun sebagai tuan rumah. Oke, tuan rumahnya Madiun ya Bu Kota ya. Madiun tuan rumahnya. Lalu untuk pelaksanaannya tanggal berapa tadi Bu? Tanggal 23 April 23 sampai dengan tanggal 26 April. Untuk kegiatan LKS ini mungkin para insan edukasi yang ada di rumah ada yang tahu, mungkin ada yang belum tahu apa sih Bu sebenarnya LKS itu Bu. Oke, jadi lomba LKS ini adalah lomba kompetensi siswa. Disinilah ajang gengsinya anak-anak SMK untuk menunjukkan talentanya. Pamer. Tapi pamernya prestasi ya Bu prestasi. ya. Selama dia mengenyam di pendidikan di SMK. Tentunya lombanya ini juga mengarah di dalam bidang dengan nantinya dia akan dimasuk ketika sudah lulus bekerja di dunia industri ataupun di dunia usaha. Dan yang lebih menariknya untuk LKS tahun ini kita tidak hanya rangkaian dari lomba LKS, tidak hanya pada lomba LKS saja, tapi kita juga ada pameran. Kita akan pameran yang diikuti oleh dari sekolah-sekolah sekolah-sekolah SMK yang mempunyai program TEVA. Kemudian ini merupakan ajang pamer, istilahnya pameran untuk menarik minat dari anak-anak kita yang masih duduk di SMP maupun di MTS. Contohnya pamerannya nanti itu di setiap booth seperti apa aja, Bu? Ada 36 booth yang kita siapkan dan itu melingkupi dari SMK-SMK yang ada di wilayah Kota Madiun, kemudian sekitarnya Ngawi, Ponorogo, Nganjuk. Itu yang nanti akan pamerkan. Jadi mereka memamerkan keunggulannya sekolahnya sekolah itu masing-masing. Oke. Jadi masyarakat biar tahu ya Bu, setiap sekolah itu pasti mempunyai keunggulan. Dari situ mereka juga akan tahu ya Bu ya. Sekolah-sekolah mana yang bisa, wah tahun ini Bu PPDB makanya ini kan ada pas di LKS pas ada pameran juga. Satu lagi kegiatan yang lebih ada job matching. Apa itu Bu? Job matching kita akan mendatangkan dari dunia industri, dunia usaha, perusahaan-perusahaan. Jadi anak-anak kita alumni SMK boleh mendaftarkan peluang bekerja. Alumni SMK boleh. Yang kelas 12 yang sudah mendekati dia akan lulus juga boleh mendaftarkan di sana. Dan kami berharap nanti di dalam kegiatan job matching itu nanti bisa terserap
khususnya anak-anak kita yang ada di Jawa Timur. Iya. Berarti banyak sekali kesempatan ya Bu Banyak ya, kesempatan di LKS yang di tersebut. LKS tahun ini. Itu tujuannya untuk para siswa seperti itu ya Bu ya, dan juga Iya, harapannya. ya harapannya. Harapannya untuk siswanya sendiri Ibu yang mengikuti ajang LKS ini. Tentunya kalau untuk siswa pasti mereka akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan di lomba kompetensi ini, karena ada keistimewaan, ada keuntungan, karena di lomba LKS itu akan dikunjungi, dilihat oleh dunia usaha ataupun dunia industri. Ini menjadi daya tarik untuk dari dunia usaha atau industri bisa melihat kompetensi-kompetensi yang dimiliki siswa-siswa SMK. Biasanya langsung pesan mereka. Gitu. Iya, dengan kompetensi yang dimiliki anak-anak ini luar biasa SMK ini. Bu, LKS ini kan ajang besar ya Bu ya, Ya. programnya SMK. Ini untuk siswa yang berprestasi tentunya menunjukkan bakat mereka dan juga hasil karya mereka. Lalu sekolah juga menunjukkan siswa-siswa mereka yang berprestasi dan juga hasil karyanya. Yang partisipasi ini selain sekolah, siswa, mungkin ada pihak lain mungkin Bu yang mendukung acara LKS ini? Tentunya pasti didukung lah, dari kementerian yang jelas, dari BPTI didukung, kemudian kita dengan dunia usaha, dunia industri, karena dari para juri kita rata-rata, jadi gini, kita ini ada 54 bidang lomba yang kita lombakan di LKS. Dari 54 bidang lomba itu 37 yang berjenjang sampai tingkat nasional. Nah, mengapa kita melibatkan juri dari nasional agar ketika anak-anak kita nanti yang lolos, ini kan tingkat provinsi, nanti mereka lolos, yang juara 1, 2 kita kirim ke tingkat nasional, mereka tidak kaget lagi karena dengan adanya juri-juri dari nasional. Oh begini, jadi mereka sudah paham apa maksud dari setiap permasalahan ataupun pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Ya, baik. Dan untuk siswa dan juga prestasi ataupun nanti yang akan dipamerkan pasti juga sudah diseleksi dari sekolahan juga, betul, ya Bu, tentunya. Dan untuk mekanisme pelaksanaannya dan juga kegiatannya, ini proses seleksinya itu bagaimana Bu, dari pihak sekolah atau langsung ke provinsi atau bagaimana? Tidak, jadi anak-anak yang kita lomba tingkat provinsi ini sudah melalui jalur seleksi. Tentunya dari awal ya dari pihak sekolah dulu ya, mereka menyeleksi siapa anak-anaknya yang punya kompeten dengan bidang lomba bermacam 54 itu. Sekolah tidak semuanya mengikuti, tapi sesuai dengan kompetensi dari setiap sekolah tersebut. Kemudian ada seleksi di tingkat kabupaten kota. Nah, di tingkat kabupaten kota inilah yang juara 1-2-nya masuk ke tingkat provinsi. Selain dari anak-anak yang seleksi di tingkat kabupaten kota, hasil dari juara itu juga ada golden ticket. Jadi golden ticket ini diberikan kepada sekolah-sekolah yang tahun kemarin. Tahun kemarin dia menyumbangkan tingkat nasional. Kita beri golden ticket untuk anaknya ikut langsung seleksi ke tingkat provinsi. Jadi untuk prestasi mereka dari tingkat provinsi lalu ke tingkat nasional dan juga internasional ya Bu. Nantinya ke internasional. Gitu. Dari siswa-siswa ini yang mengikuti, mereka pasti tentunya siswa yang berprestasi. Dan hadiah apa sih Bu? Lalu apa rewardnya dari mereka yang sudah mengikuti ajang LKS ini? Tentunya anak-anak kita yang nanti akan mengikuti di tingkat provinsi, yang juara 1 pasti ikut langsung ke jenjang tingkat nasional. Hadiah yang diberikan dari kami memberikan penghargaan, selain piagam ada uang pembinaan kepada anak-anak kami. Nah, tentunya semangatnya mereka ya Bu ya. Mereka. Kami juga mencoba kami ini, mengapa di dalam kegiatan LKS ini kami juga mengundang beberapa perguruan tinggi, dan kami sudah melaksanakan istilahnya mencoba membuka kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi agar anak-anak kita khususnya yang juara nantinya mendapatkan golden ticket, bisa memasuki di universitas perguruan tinggi negeri maupun yang ada swasta yang ada di Jawa Timur khususnya. Ini kami berharap ada tindak lanjut arah
ke sana sehingga menjadi motivasi anak-anak kami. Tapi yang paling penting anak-anak kita ini kalau yang sudah juara pasti dari dunia usaha dan di dunia institusi itu sudah melirik mereka. Pasti itu sudah melirik mereka. Iya, betul. Apalagi anak SMK sekarang itu kalau ada event atau program apa, mereka itu ikut aja sudah senang loh, Bu. Betul. Senangnya tuh luar biasa, apalagi sudah ditunjuk perwakilan dari sekolah. Betul. Lalu mereka memamerkan ke masyarakat, ke booth-booth mereka. Inilah kami, inilah prestasi dari sekolah kami. Pasti sudah bangga sekali ya, Bu, tentunya. Pasti bangga sekali karena memang lah tempat lomba-lomba inilah tempat mereka menunjukkan kompetensi keahliannya dan kepiawaian mereka di dalam bidang yang mereka ampu masing-masing. Selain sekolah merasa bangga, pasti orang tua mereka juga pastinya bangga. Apalagi anaknya sampai ke tingkat provinsi, tingkat nasional. Waduh, luar biasa. Semoga Jawa Timur tetap berjaya. Dan satu lagi, Jawa Timur ini tahun 2023 Jawa Timur ini di tingkat nasional sebagai juara umum. Iya. Nah, dan kami berharap di tahun 2024 piala juara umum itu tetap ada di Jawa Timur. Support masyarakat, support orang tua, support sekolah sangat-sangat kami butuhkan semuanya. Iya, kegiatan LKS ini nanti akan disaksikan secara live di websitenya SMK atau bagaimana, Bu? Iya, peresmiannya jadi juga? Peresmiannya di acara pembukaan tanggal 23 yang akan dihadiri oleh dibuka dan oleh Bapak PJ Gubernur bersama beberapa kepala UPD yang terkait dengan kita, tentunya Bapak Kepala Dinas dan Bapak Wali Kota Madiun. Ini supportnya luar biasa. Kami juga mengundang dari dunia usaha, dunia industri, kemudian beberapa perguruan tinggi. Kami berharap dengan gaungnya ini semakin memotivasi anak-anak kita ini. Ini loh SMK. Ini loh SMK. Apalagi sekarang SMK sudah benar-benar dilirik ya, Bu ya. Iya, sama siswa-siswa sudah tidak seperti dulu lagi tentunya. Karena memang SMK ini juga menjanjikan ya, Bu. Betul sekali. Dan mereka juga bisa ke perguruan tinggi sesuai dengan jalur mereka juga. Baik, Bu. Untuk SMK ini kita tahun lalu juara umumnya itu dari mana saja, Bu, sekolahnya? Paling banyak memang tahun kemarin kita tersebar ada di beberapa kabupaten kota. Memang sebagai juara umum, kita bicara tahun lalu ya juara umum tahun lalu yang tingkat provinsi adalah Kota Malang. Yang paling banyak SMK-nya adalah SMK PGRI 3 Kota Malang ya. Itu banyak kemarin yang menghasilkan emas juga. Kota pelajar Malang. Kota Malang. Nah, Kota Malang ini sudah 5 tahun berturut-turut sebagai juara umum di tingkat provinsi. Sehingga di tahun 2024 ini untuk piala bergilir atau juara umum akan diperebutkan. Jadi Kota Malang tidak boleh dulu stop. Jadi piala yang kemarin sudah diambil oleh Kota Malang. Karena sudah 5 tahun berturut-turut. Sudah berturut-turut 5 tahun ya, Bu. Tahun, mungkin yang dari Kota Malang bisa memberikan kesempatan di kabupaten atau kota lainnya. Dan pastilah ini, Bu. Pasti ada ya, Bu. Karena memang mungkin Kota Malang juga merasa ingin menunjukkan yang terbaik dengan kota-kota yang lainnya juga ingin menunjukkan yang terbaik. Dan sudah 5 kali berturut-turut ya, Bu. Berarti kita akan mengetahui tahun ini kira-kira siapa yang akan membawa piala bergilir itu dari kabupaten atau tingkat kota, provinsi. Betul sekali untuk tingkat provinsi ya, Bu. Lalu Ibu, bagaimana sih kelanjutan dari seleksi LKS ini untuk tingkat provinsi secara rincinya yang dipersiapkan pada tahun ini tuh, Bu? Jadi kami nanti setelah seleksi di tingkat provinsi, pemenang kami yang juara 1 yang akan 37 bidang lomba akan kami bawa ke tingkat nasional yang di bulan Agustus. Sebagai tuan rumah adalah di Provinsi Lampung. Nah, persiapan menuju nasional sebenarnya rentetannya anak kita untuk tetap
sebagai juara umum sudah kami lakukan. Salah satunya setelah nanti anak-anak kita ini nanti yang lolos menuju nasional, tentunya kita akan TC mereka untuk dibimbing lagi untuk lebih persiapan menuju tingkat nasional. Itu pembimbingannya dari sekolah juga yang diawasi tentunya oleh dengan sekolah bersama provinsi, dengan bekerja sama dengan ya dunia usaha ataupun dunia industri yang mendukung dari kegiatan tersebut. Untuk kelanjutannya untuk tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Kalau sudah lolos di tingkat nasional, lalu untuk seleksinya di internasionalnya itu bagaimana, Bu? Kalau sudah di nasional, biasanya kalau ke internasional sudah berada di kementerian. Oh, begitu. Jadi kementerian yang nanti akan pembekalannya atau beberapa bidang lomba yang maju ke tingkat internasional. Nanti dari provinsi juga pasti didampingi. Pastilah ya, Bu, di provinsi tetap support lah untuk anak-anak kita. Lalu Ibu, prestasi yang telah dicapai oleh Jawa Timur ini untuk di tingkat nasional atau internasional itu apa saja, Bu? Kalau di tingkat nasional karena LKS ini kan satu lomba yang bergengsi lah kalau untuk SMK. Selama 10 tahun terakhir ini Jawa Timur 2 kali menjadi juara umum. Di tahun 2016 dan tahun 2023. Nah, itu yang pencapaian tingkat nasional. Kalau tingkat internasional ini belum, Bu, belum pengiriman untuk yang tahun 2003 masih dalam persiapan. Jadi yang paling ini adalah ya kebanggaan kami kemarin kami menjadi juara umum LKS di tingkat nasional. Semoga untuk tingkat nasional dan juga internasionalnya berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Untuk kegiatan LKS juga tahun ini persiapannya sudah berapa persen, Bu? Kalau persiapan kita secara perencanaan dan semua sekitar 90% lah. 10% tinggal kami besok pelaksanaannya saja. Semoga pelaksanaannya pastinya lancar ya, Bu. Sudah kami siapkan semuanya. Untuk kegiatan LKS ini mungkin ada program unggulan di SMK selain LKS, mungkin program apa saja yang bisa di SMK, di SMK banyak program-program unggulan yang saling mendukung. Salah satunya ada pameran yang tadi kami sampaikan, ada pameran, kemudian ada job matching. Kemudian kita juga ada penyaluran bantuan, baik itu bantuan DAK melalui DAK maupun APBD. Iya. Kita ngobrolnya memang sangat singkat ya, Bu, dan waktunya juga sepertinya ingin diundur, ditambah karena banyak sekali LKS yang harus perlu ditanyakan tentunya dan programnya juga sangat luar biasa. Semoga untuk tahun ini LKS-nya berjalan dengan lancar, Ibu, dan sukses tentunya. Terima kasih Ibu sudah datang ke podcast kami, yaitu di program Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Dan untuk Anda saudara kasih, jangan sampai ketinggalan untuk acara SMK ini. Baik saudara kasih, terima kasih atas waktunya. Anda sudah bergabung di program kami yaitu Kabar Pendidikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komentar di UPT TIKP Didik Jatim. Di situ banyak sekali program yang akan kita tampilkan dan juga narasumber kami dari segi pendidikan. Terima kasih untuk waktunya. Salam EduTech, UPT TIKP terus maju dan inovasi. Selamat siang untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.